Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Falah Ramulya dengan NPM 20310095 dari kelompok 11. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai empat klinis, yaitu yang pertama hernia nukleus pulposus atau disingkat dengan HNP. Kemudian yang kedua itu spina bifida, kemudian yang ketiga spondylosis, kemudian yang terakhir spondylolitesis. Baiklah, langsung saja untuk klinis yang pertama, hernia nukleus pulposus atau sering disingkat dengan HNP. Apa sih itu HNP? Hernia nukleus pulposus atau HNP adalah suatu penyakit di mana bantalan lunak di antara ruas-ruas tulang belakang atau soft gel disc atau nukleus pulposus mengalami tekanan dan pecah, sehingga terjadi penyempitan dan terjepitnya urat-urat syaraf yang melalui tulang belakang kita. Kemudian etiologi dari hernia nukleus pulposus itu dibagi berdasarkan patofisiologi terjadinya. HNP biasanya terjadi dengan meningkatnya usia akibat perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus pulposus. Selain itu, HNP kebanyakan juga disebabkan karena adanya suatu trauma derajat sedang yang berulang mengenai diskus intervertebralis sehingga menyebabkan robeknya anulus fibrosus. Kemudian adapun patofisiologinya dari hernia nukleus pulposus sendiri, yaitu hernia diskus merupakan konsekuensi dari perubahan degeneratif pada anulus. Perubahan-perubahan tersebut adalah modifikasi adaptif terkait usia dalam struktur diskus yang mencangkup pengeringan, fisura, penyempitan diskus, degenerasi musinosa, gas intradiskus atau vakum, osteofit, perubahan inflamasi, dan sklerosis subkondral. Fisura anulus merupakan predisposisi kelemahan yang memungkinkan material disc menonjol atau bermigrasi keluar margin anulus. Kemudian epidemiologinya itu dari hernia nukleus pulposus sendiri, yaitu perkiraan prevalensi herniasi diskus adalah sekitar 1-3%. Insiden tertinggi yang diamati adalah antara 30-50 tahun dan lebih sering pada pria daripada wanita. Rasionya itu 2:1. Kemudian selanjutnya faktor risiko dari HNP sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama usia, kemudian yang kedua trauma, kemudian yang ketiga pekerjaan, dan yang terakhir itu gender. Kemudian selanjutnya itu penata laksanaannya dari HNP sendiri, yaitu penata laksanaan terapi herniasi nukleus pulposus meliputi perawatan konservatif dan pembedahan. Perawatan konservatif adalah strategi utama karena riwayat alami herniasi nukleus pulposus. Dengan respons yang baik terhadap pengobatan nyeri atau injeksi steroid, akar saraf, serta beberapa kasus regresi spontan. Kemudian adapun komplikasinya dari HNP sendiri yaitu komplikasi yang terkait dengan herniasi nukleus pulposus dapat terjadi akibat efek kompresi pada akar saraf pada kasus yang parah yang mengakibatkan defisit motorik. Pada tulang belakang leher dan dada juga ada resiko kompresi sumsum tulang belakang pada kasus yang parah. Komplikasi ini relatif jarang tetapi harus dipertimbangkan dan dirawat dengan baik untuk menghindari defisit neurologis permanen. Kemudian selanjutnya itu prognosis dari HNP sendiri itu yaitu mayoritas pasien yang menderita hernia nukleus pulposus atau HNP mengalami resolusi gejala tanpa operasi. Perawatan konservatif efektif dan pasien biasanya mengalami pengurangan gejala setelah beberapa minggu. Namun, beberapa kasus tidak membaik dengan pengobatan konservatif dan mungkin memerlukan terapi yang lebih invasif seperti injeksi steroid akar saraf atau bahkan pembedahan. Kemudian yang terakhir itu
yang terakhir pencegahan dari HNP sendiri yaitu sangat penting bagi pasien untuk mengenali nyeri radikular karena dapat merupakan hasil dari herniasi nukleus pulposus di tulang belakang leher atau lumbar. Sangat penting untuk berkonsultasi setelah rasa sakit yang menjalar dan diperiksa oleh penyedia perawatan primer. Sebagian besar gejala biasanya membaik dengan pengobatan konservatif. Hanya beberapa kasus dengan nyeri hebat atau defisit neurologis yang mungkin memerlukan studi pencitraan tambahan dan rujukan spesialis lebih lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan klinis yang kedua yaitu spina bifida. Definisi dari spina bifida sendiri itu adalah spina bifida adalah cacat lahir yang terjadi akibat terganggunya pembentukan tabung saraf selama bayi dalam kandungan. Hal ini menyebabkan munculnya celah pada ruas tulang belakang. Sistem saraf berkembang dari piringan sel di sepanjang punggung embrio. Kemudian selanjutnya etiologi dari spina bifida sendiri yaitu disrafisme tulang belakang ini disebabkan oleh penutupan yang tidak sempurna dari elemen tulang belakang posterior dan biasanya terjadi antara 17 dan 30 hari perkembangan janin. Cacat dalam perkembangan tabung saraf dianggap multifaktorial termasuk pengaruh lingkungan dan genetik. Penyebab lingkungan yang paling umum adalah defisiensi folat dengan sebagian besar kasus dianggap sensitif asam folat. Kemudian patofisiologinya dari spina bifida itu yang pertama kegagalan penyatuan atau perkembangan jaringan lunak dan atau tulang selama fase embrio pada trimester 1. Kemudian terbelahnya bibir dan atau hidung karena kegagalan proses nasal, medial dan maksilaris untuk menyatu terjadi selama kehamilan 6 sampai dengan 8 minggu. Kemudian palatoskisis adalah adanya celah pada garis tengah palato yang disebabkan oleh kegagalan penyatuan susunan palato pada masa kehamilan 7 sampai dengan 12 minggu. Kemudian selanjutnya epidemiologi dari spina bifida itu sendiri yaitu prevalensi dan kejadian NTDS bervariasi. Sejak pertama kali dikenali, tetapi secara keseluruhan telah menurun dengan beberapa program intervensi dan peningkatan screening janin. Kemudian faktor resiko dari spina bifida itu sendiri yaitu yang pertama ras, paling banyak terjadi pada ras Kaukasia dan Hispanik 2 dan 1. 96 kasus per 10.000 kelahiran. Kemudian jenis kelamin perempuan. Kemudian selanjutnya kondisi saat hamil. Pernah mengalami demam, kenaikan suhu tubuh, dan menggunakan sauna. Kemudian selanjutnya ada gangguan sistem saraf pada ibu. Kemudian selanjutnya ada riwayat keluarga. Kemudian selanjutnya mengkonsumsi obat-obatan seperti obat-obatan anti kejang, valproic acid yang berpengaruh pada penyerapan asam folat. Kemudian didiagnosis diabetes mellitus. Kemudian ada juga obesitas saat hamil. Dan kemudian yang terakhir kekurangan asam folat. Kemudian selanjutnya penata laksanaan dari spina bifida. Secara umum terdiri dari 2 komponen yaitu pembedahan dan penanganan komorbid penderita. Tata laksana utama neural tube defect adalah pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan saat bayi masih di dalam kandungan atau setelah bayi sudah lahir. Kemudian selanjutnya komplikasi dari spina bifida. Anak terlambat berjalan atau mengalami kesulitan berjalan. Kemudian yang kedua masalah pada fungsi berkemih dan buang air besar seperti mengompol atau kesulitan buang air besar. Kemudian yang selanjutnya hidrosefalus pada anak yaitu penumpukan cairan pada otak hidrosefalus. Dan kemudian komplikasi yang terakhir itu bengkok pada tulang belakang seperti skoliosis. Kemudian selanjutnya prognosis dari spina bifida. Penurunan kualitas hidup seringkali dialami dan merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam penata laksanaan spina bifida. Penderita rentan mengalami depresi, ansietas, kebiasaan seperti minum alkohol, serta berganti-ganti pasangan seksual. Kemudian yang terakhir itu pencegahan dari spina bifida. Langkah utama untuk menghindari terjadinya spina bifida adalah mencukupi kebutuhan asam folat, terutama ketika berencana hamil dan selama kehamilan. Dosis asam folat yang disarankan adalah sebanyak 400 mikrogram per hari.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klinis spondylosis. Baiklah, yang pertama itu definisi dari spondylosis. Spondylosis adalah sebuah gangguan yang berhubungan dengan penuaan. Pada seseorang yang terbilang tua, tulang dan ligamen pada tulang belakang dapat menyebabkan spondylosis atau osteoartritis, sebab tulang belakang yang mengalami degenerasi dan pelemahan, sehingga menyebabkan benjolan pada tulang. Kemudian selanjutnya etiologi dari spondylosis. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa spondylosis terjadi karena adanya proses degeneratif. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko spondylosis lumbal adalah kebiasaan postur yang buruk, kemudian stres mekanik akibat gerakan mengangkat, kemudian membawa atau memindahkan barang, dan bisa juga herediter. Kemudian selanjutnya patofisiologi dari spondylosis. Spondylosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai lumbal. Proses degenerasi diskus intervertebra disertai perubahan struktur diskus menjadi rata. Tonjolan tulang oleh permukaan osteofit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra. Kemudian epidemiologi dari spondylosis. Prevalensi spondylosis adalah 4% pada usia 6 tahun dan 6% pada usia 14 tahun, dan setelah itu tetap konstan sepanjang masa dewasa. Adapun kecenderungan genetik dengan peningkatan insiden terlihat pada laki-laki, rasio laki-laki dan perempuan itu 2:1. Kemudian keturunan Eskimo Alaska, kemudian keturunan tingkat pertama dari pasien dengan kondisi tersebut, dan yang terakhir patologi bersamaan seperti spina bifida occulta, sindrom Marfan, osteogenesis imperfecta, dan osteopetrosis. Kemudian faktor risiko dari spondylosis itu yang pertama biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun, kemudian kelebihan berat badan mengakibatkan beban ekstra pada sendi tulang belakang, kemudian riwayat mengalami cedera, kemudian memiliki postur tubuh yang buruk, dan juga genetika adalah faktor risiko lain untuk spondylosis. Kemudian penata laksanaan dari spondylosis. Kebanyakan pasien dengan spondylosis termasuk atlet dapat dikelola secara konservatif. Kemudian komplikasi dari spondylosis. Quadriplegia yaitu hilangnya kemampuan untuk menggerakkan semua anggota gerak, termasuk lengan, tangan, tungkai, dan juga kaki. Infeksi berulang pada dinding dada, kerusakan permanen pada sumsum tulang belakang. Kemudian prognosis dari spondylosis. Prognosis pada pasien dengan spondylosis biasanya sangat baik. Individu tanpa gejala tidak memerlukan perawatan khusus atau modifikasi apapun pada aktivitas kehidupan sehari-hari atau aktivitas atletik. Bahkan pasien yang datang dengan gejala spondylosis biasanya memiliki prognosis yang sangat baik, sebagaimana divalidasi oleh meta-analisis baru-baru ini yang menunjukkan bahwa 92% dari atlet remaja dapat kembali ke kompetisi ketika mereka dirawat secara konservatif, dan 90% dari waktu ketika mereka dirawat. Kemudian yang terakhir pencegahan dari spondylosis. Adapun yang pertama itu duduk dan berdiri dengan benar, kemudian belajar mengangkat dengan benar, kemudian berolahraga secara teratur atau latihan aerobik sangat baik, kemudian raih dan pertahankan berat badan yang sehat, kemudian makan yang sehat, kemudian berhenti ngerokok apabila pasien yang merokok, kemudian hindari penggunaan alkohol secara berlebihan, dan yang terakhir beristirahatlah yang banyak. Baiklah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan klinis yang terakhir, yaitu spondylolitesis. Baiklah, yang pertama definisi dari spondylolitesis adalah spondylolitesis adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang atau vertebra bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Etiologi dari spondylolitesis bersifat multifaktor, diantaranya defek kongenital, proses degeneratif, kondisi patologis seperti infeksi, trauma, dan juga iatrogenik. Kemudian patofisiologi dari spondylolitesis itu setiap proses yang dapat melemahkan penyangga yang menjaga tubuh vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolitesis.
Saat satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan, nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikuler atau melopatik dapat terjadi karena kompresi dari akar saraf atau sumsum tulang belakang yang keluar masing-masing. Kemudian epidemiologi dari spondylolitesis. Spondylolitesis paling sering terjadi pada tulang belakang lumbar bagian bawah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang leher dan jarang, kecuali trauma, pada tulang belakang toraks. Spondylolitesis degeneratif terutama terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria dengan peningkatan resiko pada orang gemuk. Kemudian adapun faktor resiko dari spondylolitesis yaitu yang pertama atlet, kemudian yang kedua genetika, dan juga yang ketiga usia. Kemudian penata laksanaan dari spondylolitesis. Terapi konservatif merupakan pilihan awal untuk spondylolitesis, terutama pasien dengan usia muda yang dapat mentoleransi intervensi konservatif. Terapi konservatif juga menjadi pilihan pada pasien yang masih mampu melakukan aktivitas tanpa hambatan, berjalan dengan baik, tanpa gejala defisit neurologis, serta mampu mengontrol keinginan untuk miksi dan defaksi. Kemudian komplikasi dari spondylolitesis. Yang pertama nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kemudian yang kedua kifosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, kemudian kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kemudian kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, dan juga yang terakhir mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Kemudian prognosis dari spondylolitesis. Prognosis spondylolitesis mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penata laksanaan konservatif, terutama pada spondylolitesis ischemic grade 1 dan 2. Spondylolitesis bukan merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Kemudian yang terakhir, pencegahan dari spondylolitesis. Pencegahannya itu bisa dengan rutin berolahraga, terutama olahraga yang untuk melatih kekuatan otot punggung, serta menghindari olahraga yang beresiko menciderai tulang belakang. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai klinis-klinis tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.